Oke, jadi semua program kita ini sebenarnya kan target awalnya itu kan membangun kesadaran, ya kan? Karena pasti kita semua yang ada di sini punya keluarga atau teman gitu ya, yang misalnya kelebihan berat badan banget gitu. Jadi harus ke kita bingung kenapa nih orang kok nggak sadar-sadar untuk ngurangin berat badan gitu ya. Atau ada juga orang yang em, kita pengen dia ngurangin konsumsi gula karena gula dia udah tinggi gitu. Tapi kok nggak nggak berhenti berhenti tetap aja minum manis gitu ya. Sama halnya dengan misalnya perokok gitu misalnya. Nah jadinya tapi begitu kesadaran itu udah gitu ada di dirinya. Itu tuh orang lain nggak perlu capek nasehatin dia, ya kan? Dia mau bergerak sendiri. Nah kalau saya pribadi sih sebenarnya targetnya lebih ke di situ dulu aja gitu. Karena sometimes programnya hari ini terbentur sama situasinya. Oh iya benar berarti kata pelatihan gue yang waktu itu tuh ya. 6 bulan lagi. Ada yang kayak gitu. Baru ketemu keterpaksaannya itu 6 bulan lagi. 3 bulan lagi gitu. Jadi semuanya itu tergantung diri kita gitu. Yang pasti sih kalau mau minjem uang di atas 100 juta gitu ya. Mau memperbesar usaha gitu tanpa ada kerapihan keuangan sih udah hampir nggak mungkin ya. Kecuali anak sultan ya, minjem dari bapaknya sendiri, minjem dari mertuanya sendiri gitu, dari keluarga sultan. Tapi kalau misalnya bukan dari keluarga sultan yang membutuhkan pinjaman mungkin dari luar, dari koperasi, dari bank, itu karena itu menjadi indikator di dunia keuangan untuk mengukur seberapa gigih seseorang itu mau membesarkan usahanya. Jadi kalau dia menghasilkan catatan keuangan aja tuh nggak ada gitu, maka dianggap nggak gigih gitu, ngerti nggak? Kalau nggak gigih, ngapain di support modal? Karena ini menjadi bisnis yang terlalu beresiko untuk disupport modal. Oke, kalau 10 juta, 15 juta mungkin masih oke, tapi kok 100 juta, 200 juta gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau tujuan bisnisnya memang cuma supaya cukup makan, ya kan? Nggak pengen nabung, nggak pengen bisa investasi suatu saat, nggak pengen punya cukup uang ketika umur 65 nanti ada tabungan yang bisa mensupport diri kita sendiri. Ya terserah aja gitu. Kalau saya sekarang ngomongnya udah kayak gitu aja udah gitu. Tapi kalau ada yang mau maju, ya sini kita bantu gitu. Yang nggak mau, ya udah nggak apa-apa, urus hidupmu sendiri gitu. Kita di sini kan memfasilitasi, ya kan? Nah, jadi kalau saya sih udah capek, ya udah 10 tahun lebih nih saya mengedukasi kayak gini. Saya udah capek memaksa orang untuk sadar. Jadi biarin aja, terserah aja sadar atau enggak. Tapi program ini terus dijalankan dengan harapan memantik kesadaran, mempercepat kesadaran itu ada masuk ke pikiran, masuk ke batin, berubah jadi perilakunya hari ini, besok, semester 1 semester lagi, setahun lagi, yaitu udah terserah peserta gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Widi. Saya pikir semua fasilitator gitu aja, makanya kita mencetak fasilitator. Kita bukan mencetak guru atau pelatih. Kita mencetak fasilitator. Apa tugasnya? Kalau ada leads yang datang, dibantu fasilitasi. Harus ada yang mau dulu dari luar. Kita ini fasilitator. Jadi gitu ya. Fasilitator juga manage ekspektasi aja gitu. Nggak perlu ngedampingin 10, mau 10 10-nya sukses, nggak mungkin.
Ya, kalau udah kayak gitu, kalau Indonesia, masyarakat Indonesia mindsetnya udah waras seperti itu, judi online nggak bakalan 200 triliun. Ini yang berputar duit untuk judi online itu 200 triliun. Gila nggak? Nah, terus kabar yang bikin saya stres sekarang terakhir ya Poluan kan, kasus Poluan ngebakar suaminya sendiri. Suaminya dibakar, Bo, ya. Itu gara-gara judi online, ya kan? Nah, jadi ini kasus ya yang perlu menjadi pikiran kita semua. Saya pikir ya, kalau saya karena saya edukator nggak mungkin ada kasus kayak gitu nggak saya cerna ya, pasti saya cerna. Nah, artinya ini memang masalah mindset bangsa gitu. Orang Indonesia secara umumnya itu memang ya gitu gitu. Jadi ya kita cuma jangan pernah lelah menyebar kesadaran. Once itu udah jadi habit, ketika sudah jadi habit, itu sebenarnya udah nggak ada beban. Justru kalau nggak rapi, jadi beban pikiran. Ketika nggak rapi, justru kita beban gitu. Udah kebalik kayak saya nih. Kalau bisnis saya semua nggak ada laporan keuangan, sayanya beban gitu. Kalau nggak rapi pajak, sayanya beban gitu. Jadi udah kebalik sekali nalarnya gitu. Gitu ya, Mbak Windy kurang lebih. Kita manage ekspektasi aja. Makanya Oke, kita namanya fasilitator. Itu yang dicetak sama tubuh kemana-mana, fasilitator gitu. Kalau ada yang mau maju, kita fasilitasi gitu ya. Menjawab ya wow Mbak Windy ya. banget Bu, banget menjawab. Terima kasih sekali. Teman-teman yang lain mungkin juga mau sharing. Mungkin ini sudah banyak dari para peserta juga yang datang. Mungkin dari para peserta mau sharing usahanya gimana, kendalanya selama ini gimana. Eh, Ah, itu saya, Mbak Yuyun tuh. Halo Mbak Yuyun. halo. Halo Bu Dewi, salam Halo. kenal. Salam kenal Mbak Yuyun. Iya, Gimana, sekarang gimana baru pengalaman belajarnya? Gimana? pusing. Selamat. Berarti Anda Eh, berpikir. Iya, Kalau nggak ini pusing baru berarti ketemu nggak ada ya, yang dipikirin, ya kan? baru ketemu ya ini ya lewat Zoom. Biasanya cuma lihat videonya Bu Dewi aja. Iya. Ya, gimana, Oke, gimana? Bu Dewi, ini eh, terus terang saya ini kan selama ini kan saya memang tidak pernah melakukan pembukuan yang detail ya, kayak kayak yang eh, Mas Dayat udah kasih ke saya gitu ya. Cuman memang saya melakukan kayak misalnya hari ini laku berapa, saya ada tulis kalau yang laku di rumah. Kalau untuk yang Gojek Grab semuanya kan pasti sudah masuk di rekening langsung. Jadi saya lebih mudah untuk apa namanya ceknya gitu ya. Nah, cuman kan masih ada yang bayar tunai di rumah. Kalau yang lewat kris masih enak, langsung masuk di ini di apa namanya di rekening gitu ya. Nah, yang saya bingung itu karena saya ini punya tempat makannya di rumah saya, otomatis untuk beras, eh, bawang merah, bawang putih, usaha saya warung betutu, ayam betutu. Jadi untuk keperluan seperti itu minyak, ya kebutuhan masak itu jadi satu dengan konsumsi keluarga. Ah, itu yang saya bikin bingung gimana saya hitung berasnya, gimana saya hitung apa bawang merahnya karena saya beli kan biasanya langsung 5 kilo, 10 kilo. Tapi saya kan nggak pisahin itu untuk apa namanya betutu untuk masak pribadi itu Bu Dewi. Itu gimana itu saya harus menghitungnya masuk ke kalau saya bikin pembukuan khusus untuk yang warung. Itu udah dijawab sendiri toh sama Mbak Yuyun itu. Gimana? Dipisahin. Coba, Misahinnya?
Misalnya Heeh. ya, beli rak kecil, Terus rak penyimpanan, ya. Jadi misalnya beli beras biasanya per berapa kilo? saya 10. 10 kilo. Di rumah ada Heeh. timbangan nggak? Di rumah kalau timbangan nggak ada, yang ada timbangan digital, tapi kan itu maksimal cuman berapa? Kecil, kecil banget ya. Kecil banget, itu cuman Nah, untuk bumbu. kalau apa apa tempat takaran itu, gelas takar. Oh, gelas takar ada. Nah, Mm. gelas takar ada ya. Mm. Terus kalau misalnya untuk bawang sebenarnya eh, bisa bisa juga di di iniin di dipisah dengan menggunakan gelas takar tersebut gitu. Jadi aktivitasnya misalnya belanja 10 kilogram beras, 5 kilogram bawang merah, terus apa 3 liter minyak goreng gitu misalnya ya, belanja sekalian kan. Mm-mm. Nah, sekarang di dapur itu mesti ada minimal tuh rak terpisah sama wadah-wadah terpisah gitu. Sangat-sangat Hmm. mudah sekali gitu ya. Jadi misalnya beli satu kantong nih kata kata pedagang 5 kilo. 5 5 kilo si bawangnya ini gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya di setengah-setengah mau split untuk rumah, ya berarti yang dicatatkan ke bisnis ya cuma 2,5 kilo. Sama halnya dengan beras. Splitnya mau 50-50 atau berapa gitu. Jadi, tapi tempat nyimpannya tuh harus dipisah. Oke. Sesederhana beli rak penyimpanan atau sekedar wadah, ya wadah yang beda warna, Tupperware-nya harus beda warna, terus kasih label. Kalau saya di rumah tuh suka ngasih label ke wadah-wadah saya. Jadi di label beli yang Tom and Jerry kecil itu loh, tempel di 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 embernya gitu. Nah itu untuk penanda bahwa kalau misalnya mau masak gitu, kalau buat buat betutu bisnis ya pakai dari bahan-bahan yang ada di sana gitu. Jadi harus dimulai dari situ aja, dipisah Oke. walaupun tempatnya sama, tapi wadah-wadah penyimpanan bahan, stok-stok bahan itu untuk bisnis harus pakai wadah sendiri gitu. Hmm. Oke. Terus berarti kalau untuk nasi, ya nasi. Nasi apa Selama beras ini, nih? Kalau nasi ya oh, susah beras beras. Oke. ngomonginnya. Artinya gini, berarti nasi pun saya harus masak sendiri. Untuk warung sendiri, rumah sendiri. Kalau masak, jadi ini ngebaginya beras apa nasi nih? eh Jadi selama ya ini beras. habitnya orang rumah makan di restoran berarti, makan di rumah makan kita gitu. Karena kan dapurnya satu, Bu Dewi. Iya, maksud saya gini, dapurnya kan satu, ya Heeh. toh. Nah, eh, kadang ya, kalau mau gampang ya, itu punya magic jar yang beda. Ya, Itu magic maksud jarnya beda. saya. Berarti Nah, saya medicomnya beda. itu kalau mau paling gampang. Ah, Karena kalau misahin ngitungnya itu tuh repot nanti ngitungnya kalkulasi lagi apa sih nanti ujung-ujungnya males lagi gitu. Nah, kayak di keluarga saya aja itu ada 2 magic jar karena ibu saya itu nasinya harus nasi yang rendah gula kan, nasi diabetes gitu. Jadi biar gampang, itu udahlah berasnya dibedain wadahnya. Magic jar mamah saya tuh juga magic jar sendiri gitu. Nah, jadi itu memudahkan urusan sih gitu. Gitu. hmm, Paling enak. oke, oke. Itu solusi paling gampangnya, seperti paling simpelnya seperti itu. Jadi Iya. biasakan untuk membuat bisnis kita itu bukan kita lagi. Sebenarnya sesederhana itu. Bisnis kita itu bisnis kita. Kita adalah kita. Gitu. Jadi ini eh, sudut pandang seperti itu. Gitu. Itu kalau nggak mulai dipisah ya jadi makin balik lagi ke nyampur-nyampur lagi nanti gitu. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Kalau Eh, saya itu eh, ada beberapa perusahaan gitu ya.
Bahkan email itu saya buat masing-masing gitu. Jadi kalau urusan yang ini daripada saya nge-labelin di inbox email saya yang sama, ya kan pusing ya, nge-labelin satu-satu mana yang urusan perusahaan yang ini, mana yang urusan perusahaan yang ini. Saya langsung pisahin emailnya gitu. Hmm. Jadi ada email, eh, jadi biar nggak otak saya pun jadi gampang fokusnya gitu. Hmm. Terus apa namanya? Ini saya kasih contoh ya. Tuh email saya banyak banget ya. Nah, ini email apa? Dewi Meisari at ukmindonesia.id. Ya kan? Berarti urusan yang tentang UKM Indonesia. Tapi ada lagi yang lain gitu. Tentang tumbuhnya misalnya. Ya, ada email lagi Dewi Meisari at tumbuh.co.id gitu. Jadi dipisah gitu. Sehingga yang ada di laci yang ini udah pasti tentang ini gitu. Kayak gitu sih untuk menjadi lebih produktif ya, sehingga lebih hemat waktu untuk fokus kepada hal-hal tertentu gitu. Kebayang nggak? Ya, Nah, jadi oke. ini tuh sebenarnya soal pemisahan itu konteksnya bukan hanya ngomongin nasi dan bahan stok ya. Nih, nih emailnya apa tuh? @tumbuh ya kan? Lain lagi gitu. Itu aja masih banyak yang subscribe subscribe terus untuk media sosial saya yang banyak banget notifikasinya ribuan sampai 3.000 numpuk nggak dibuka-buka itu. Nah, itu email khusus sosial media itu saya bikin lagi salam2jari@gmail.com dari zaman 10 tahun yang lalu gitu ya. Karena itu isinya udah benar-benar kayak Shopee check out, Tokopedia check out, terus Instagram, Facebook, segala gitu-gitu yang notifikasi yang bukan terlalu profesional bagi saya tapi isinya notifikasi di situ. Bayangin kalau misalnya Anda jadiin satu itu semua email, terus ada email dari buyer atau dari klien, ketumpuk sama notifikasi-notifikasi itu, akhirnya seminggu lebih nggak lu bales-bales tuh email. Iya, iya. Nah, jadi pemisahan sebenarnya idenya tuh idea dasarnya itu ide dasarnya adalah biasain misahin gitu. Mm-mm. Ya, untuk konteks Mbak sebisa mungkin wadah ini udah harus mulai dipisah. Terus abis Iya. belanja sekaligus nggak apa-apa. Tapi pas di dapur, oke, berapa kilogram beras yang mau atau berapa liter beras yang mau dimasukin ke wadah untuk rumah. Ini harus dipisah udah gitu. Nanti dihitung lah tuh jadinya berapa stok yang punya bisnis, berapa yang punya rumah yang nggak usah dicatat ya nggak apa-apa. Ya, minimal yang punya bisnis ini yang dicatat ya kan, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ya. Terus apa lagi ya yang mau saya tanyakan? Oh ya, ini Bu Dewi. Kan kalau saya lihat itu kan kan gini. eh Misalnya di video apa ya? Saya lupa video yang mana. Pokoknya itu yang memperhitungkan laba. Hmm, Nah, profit itu misalnya eh, profitnya misalnya 500.000 gitu ya. Terus separuh itu kan eh, untuk apa namanya dividen. modal dari ke oh ya profit separuh untuk dividen, yang Heeh. separuh masuk ke yang bisa kita pakai, betul ya? Dividen itu ya untuk yang kita pakai. Dividen Oh, itu bagi hasil profit untuk oh pemilik. enggak, separuh yang untuk pengembangan Ditahan, modal ya. pengembangan, Ditahan, pengembangan. Nah, yang ditahan. Nah, ditahan untuk pengembangan ya bisnis. pengembangan bisnis. Mm-mm. Seumpama nih Bu Dewi, kita jualan itu kan kadang kan naik turun ya, naik Iya. turun gitu ya. Nah, suatu ketika kita pengeluarannya itu lebih banyak di bulan itu, gitu. Sehingga nggak ada yang bisa ditahan, malah kelosan gitu Bu Dewi. Lah, ini
Iya, aku tahu ini, tapi keluarnya ini untuk keperluan apa? Untuk keluar keperluan bisnis atau anak masuk sekolah atau apa? Nah, itu Bu Dewi, untuk anak masuk sekolah itu kan biasanya di bulan tertentu kan kebutuhannya banyak gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. nggak ada yang bisa ditahan. Justru kalau semua gitu lah. Itu untuk mensiasatinya bagaimana itu? Oke, Apa saya ya, jawab baik-baik atau saya jawab ceplos-ceplos? ceplos-ceplos nggak apa-apa. Ceplos-ceplos wae orang Jawa Timur ya, orang Jawa Timur nih biasanya mau ceplos-ceplos. Ceplos-ceplos. Aku tuh paling kesel sama orang yang bilang mendadak butuh uang, tiba-tiba butuh uang lebih banyak. Seolah-olah tuh anak masuk sekolah, kelahiran anak, seolah-olah nggak ada jadwalnya gitu loh. Padahal dari anak lahir, kalau gue ya, dari anak gue lahir, gue tuh udah ngitung ini 18 tahun lagi nih anak kuliah. 5 tahun lagi dia masuk SD. Gue mau dia masuk SD yang mana? Yang negeri, yang murah, atau yang mahal? Ya kan? Itu kan Yang dipikirin semua. dijadwalkan. Dihitung butuh duitnya. Mm-mm. Gue tuh bingung deh sama orang-orang yang kayak, "Eh, tiba-tiba masuk sekolah." Capek gue kayak gitu. Piara deh pola pikir kayak gitu. Ya, janganlah dipelihara kayak gitu. Ya kan? Jadi itu cash flow itu semuanya tuh sebenarnya kalau kita pikirin, kita tulis, ambil momen 1 hari aja dalam 1 bulan untuk benar-benar duduk, nulis, butuh apa aja. 1 hari aja 1 bulan. Jangan lebih sibuk dari menteri deh. 1 hari sebulan aja nggak ada waktu. Ngobrol sama suami, beneran dibikin anggaran, dihitung mau masuk kuliah di mana, mau bukan ngomongin kuliah kayak SD kayak apalah itu konteksnya gitu ya. Sampai saudara jauh, saudara dekat nikahan atau ada keluarga harus patungan siapa yang meninggal, itu tuh ada polanya semuanya. Kalau kita hayal-hayalkan, kalau kita pikirin, biasanya sebulan sekali itu pasti ada aja yang kawin ya, gitu ya. Misalnya ya, biasanya per 3 bulan tuh ada aja yang meninggal. Nggak enak kalau kita nggak ikut nyumbang, ya kan? Nah, sebenarnya itu udah ada datanya. Data itu tuh ada. Kalau kita mau berpikir aja, merenung aja, mengingat-ingat masa lalu itu polanya tuh patternnya seperti apa. Karena setiap orang konteks lingkungannya kan berbeda-beda, ya kan? Kalau udah di Bali ada ritual-ritual lain lagi yang setiap orang pun harus ikut nyumbang ya kan, ritual-ritual keagamaan, budaya dan lain-lain gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau mau kita ingat-ingat, kita bayangkan, kita tuh bisa catat dan bisa prediksi setahun dalam 12 bulan ke depan ini tuh akan ada duit buat apa nih gitu. Sehingga bisa kita hitung sebenarnya untuk bisa hidup enak pada tahun ini, pada 12 bulan ke depan, kita itu sebenarnya amannya punya uang berapa gitu. Harus profit berapa gitu. Nah, sehingga dari situ kita udah tahu nih kayak contoh kasus lah UKM Indonesia sekarang gitu ya. Kita itu tuh punya pola semester pertama itu sponsor itu selalu sepi, sponsorship. Ya, rata-rata sepi. Apalagi tahun pemilu kayak sekarang nih ya. Semua orang proposal saya tuh udah ditolak berapa biji? Udah 20 lebih kali. Nggak dapat sponsor ya kan. Untuk bikin event, untuk bikin acara, untuk bikin konten dan lain-lain gitu. Nah, pada jawab kebanyakan karena wait and see ya, karena tahun pemilu dan lain-lain gitu ya. Nah, kira-kira kalau kami nggak prediksi tahun 2024 akan susah kayak gini gitu ya. Perusahaan nabung nggak? Saya mungkin ngambil dividen tahun lalu gitu kan. Tapi memang nggak ada dividen yang saya ambil. 100% laba ditahan semua. Akhirnya pas seret kayak gini, si bisnisnya masih punya tabungan untuk mendanai dirinya sendiri gitu. Gitu loh. Dan saya ini digaji sebulan sekali dari tumbuh berapa.
dari UKM Indonesia berapa, dari perusahaan saya yang satu lagi berapa gitu ya. Jadi karena ada sejumlah jam yang memang dialokasikan untuk memikirkan mereka, bekerja untuk mereka gitu ya. Dan itu dihitung aja. Kalau saya tuh dihitung semuanya sih gitu. Jadinya masing-masing perusahaan itu nggak berat bayar saya. Dan saya pun nggak terlalu berat mengasuh mereka. Karena dengan mereka patungan, hidup saya per bulan lumayan. Nggak susah lah gitu. Bayar sekolah anak lah, nyelesain cicilan dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kalau Anda lihat perhitungan tabel-tabel perhitungan saya mungkin ya pusing gitu. It's very detail, sangat detail. Jadi memang seperti itu dan itu berapa hari ngerjainnya Bu? Kadang 1 hari full, kadang 3 hari karena berdebat-berdebat ya. Ini jangan begini, jangan begitu, jadi begini, jangan begitu gitu. Nah, tapi itu adalah proses penting yang sebenarnya kita perlu lalui kalau mau lebih rapi keuangannya. Kalau mau lebih rapi loh ya. Kalau nggak mau ya nggak usah, ya kan. Kalau mau aja gitu. Jadi itu aja sebenarnya dan percaya sama saya. Kalau paling tidak dalam kehidupan kami lah ya, bisnis-bisnis yang saya rawat gitu ya. Semakin detail kita berencana, itu entah kenapa alam semesta tuh merespon. Entah kenapa ya. Itu misalnya semakin detail nih berencana, misalnya saya bayangin gitu ya. Ini berarti butuh omset segini ya. Terus biasanya sepi tuh di bulan-bulan ini. Gimana ya supaya di bulan-bulan ini tuh nggak sepi lagi? Kita tak pikirin apa ini di bulan ini? Misalnya mulai mikirin kayak gitu ya, brainstorming seperti itu, berpikir karena udah tahu akan ada kekurangan omset di bulan-bulan apa gitu. Itu nanti pas bangun tidur tiba-tiba dapat ide kayak gitu loh. Atau pas pergi kemana ketemu orang yang mikirin hal yang sama gitu. Jadi bisa collab. Suka kayak gitu. Kalau kalau hidup saya tuh kayak gitu tuh. Kalau dan saya tanya orang-orang lain yang bikin rencana, itu mereka juga seperti itu gitu. Nah, jadi saya sih tipe orang yang sangat sangat meyakini itu gitu ya. Jadi alam semesta mendukung itu tuh kalau kita ora et labora. Jadi kita berdoa tapi kita juga bekerja. Ada yang kita kerjain gitu ya. Entah kenapa nanti kesempatan-kesempatan unik itu muncul gitu. Gitu. Itu. Jadi kalau mau Mbak Yuyun mulai aja. Nanti lihat aja 6 bulan lagi ada ide-ide baru muncul nggak yang nggak kepikiran sebelumnya. Oh, ada apa nggak yang ternyata ternyata bisa gitu. Gitu Oke, Mbak Yuyun. ya, siap. Bu Dewi satu lagi ya. Yang lainnya ada mau nanya lagi nggak nih? Yang lainnya ada nggak? Mm-mm. Soalnya aku pernah sakit hati banget nih Mbak Yuyun ketika ada Iya. adik sepupu aku nelfon-nelfonin keluarga minta patungan, bininya melahirkan. Iya, iya, Mendadak iya. nggak punya, mendadak butuh uang. Gue bilang, mendadak pala lu. Gue bilang, bini lu emang hari ini bunting, besok langsung lahir anaknya kurang ajar gitu. Ada 9 bulan dulu bunting. Ngapain aja lu 9 bulan? Nggak nambah pendapatan. Apa kek? Gitu cari jualan online kek jadi reseller kek side job apaan kek gitu nunggu Iya, duit iya. datang gitu piara tuh mental kayak gitu gitu gue nggak ada ya transfer duit ke lo gue bilang gue bayar langsung ke rumah sakit aja males gue nitipin duit ke lo gue gituin aja ya Iya, jadi iya. seperti itu kurang lebih jadi saya tuh di keluarga justru galak sebenarnya kau di keluarga sama anak sendiri juga galak ya, jadi gitu monggo Mbak Yuyun ada pertanyaan lagi nggak. Oh ya, ya sedikit. Nggak, ini cuman saya kan mulai mau mengisi ini, Bu Dewi, apa namanya, eh, tabel-tabel ini, gitu ya. Nah, nggak, yang saya mau tanyakan, Ini tabel anggaran atau biayanya, apa ya? Tabel anggaran atau apa nih yang oh, dimaksud? ini ada buku besar, ini Tabel apa ada nih? apa ini? Ada
jenis produk, peralatan kerja, promosi, pinjaman, Tabel, tabel yang penjualan. mana nih yang dimaksud nih? Tabel apa ya ini Bu Dewi ini? Yang ini Nggak buku kelihatan. besar, Dipin buku dong, besar. dipin, dipin. Biar gede layarnya, dipin. Gimana saya nggak ngerti. Bisa dipin nggak biar gede gambar? Nggak ngerti saya gimana. Oh, aku ngepin sendiri aja deh. Oh, ini dari template Excel yang lengkap banget itu ya. Ya. Saya nggak berharap teman-teman selengkap itu sih, tapi mulai bikin anggaran aja dulu. Tapi nggak apa-apa, apa yang mau ditanyain? Oke. Di sini tuh ada biaya rutin. Biaya rutin yang dimaksud biaya saya belanja sehari-hari. Biaya rutin bisnis atau biaya rutin pribadi itu? Ada, ini kita ngomong bisnis karena kan saya mau bikin yang Ah. untuk bisnis aja. Biaya rutin, eh, kalau misalnya bahan baku, itu Mm-mm. biasanya biaya variabel bahan baku. Biaya rutin ini adalah biaya tetap yang kita Oh, produksi, nggak produksi keluar mulu. Nah, oke, contohnya oke. kalau misalnya Mbak nyewa tempat, misalnya nyewa tempat, Hmm, bayar 500.000 per bulan gitu. Nah, itu biaya rutin. Terus di tempat tersebut hmm. jadi ada listrik toh. Ya, Nah, terus ada sambungan air misalnya. Nah, oke. itu atau ada IPL-nya. Beberapa tempat tuh ada retribusi bulanan ya, dari Satpol PP lah, dari macam-macam ya. Ada biaya biaya keamanan bulanan lah, biaya sampah lah. Kadang-kadang Hmm, ada kayak gitu ya di setiap tempat-tempat usaha itu. oke. Nah, terlepas kita itu berproduksi atau tidak di sana, kan tetap bayar gitu. Nah, biaya Betul. rutin tuh yang kayak gitu sebenarnya. Oke. Biaya rutin tuh yang seperti itu. WiFi, Oh, internet, kadang-kadang masuk di situ juga iya, gitu. iya. Nah, Mm-mm. terus persediaan barang dagang itu apakah stok saya punya, stok jual saya punya? Mm-mm. Itu persediaan barang dagang itu. Stok itu ada dua jenis, stok bahan sama stok produk. Tapi ini kan Mbak Oh. betutu ya. Oh, oh. Artinya kan produksi hari ini, jual hari ini. Benar nggak? Biasanya biasanya Atau saya ada yang di frozen? produksinya langsung agak banyak. Jadi Heeh. saya frozen. Nah, kalau ada yang di frozen, berarti stoknya ada dua tuh. Stok bahan baku, segala bawang, segala beras yang tadi-tadi itu ya. Heeh. Itu sama stok produk Stok produk yang siap jual. yang siap jual yang lagi di freezer itu. Oh, itu semua masuk persediaan barang dagang. Iya, iya itu Oke, masuk kategori barang dagang. Jadi banyak oke. tuh pebisnis yang nggak ngitung stoknya, terus duitnya Hmm, hilang gitu ya. Duitnya bukan hilang sih, duitnya nggak ada, tinggal 2 juta saldo gitu ya. Terus untuk produksi hmm. lagi butuh bahan, butuh beli barang Beli dagangan, bahan. beli bahan-bahan baru, tapi belanjanya butuhnya 5 juta. Tapi uang cuma 2 juta, gimana nih gitu kan. Oh, Duitnya oh. pada kemana sih gitu. Dia tuh ternyata Ya, lupa, dia tuh beli label, pernah nyetak label banyak banget. betul. 6 juta label di gudangnya dia, belum dipotong-potong, belum ditempel-tempel ke kemasan-kemasannya. Ternyata duitnya itu habis di label. Nah, kalau misalnya Hmm, dia nggak menganggap labelnya itu punya nilai, yaitu stok label, stok bahan gitu ya, hmm, maka dia pikir duitnya hilang gitu. Padahal enggak, hmm. duitnya itu sedang berubah bentuk. Iya. Hmm, Yang hmm, sejatinya harus segera diubah lagi jadi duit. Jangan kelamaan iya. duit itu bentuknya stok gitu kan. Semakin cepat stok berubah Putar. jadi duit, terus muter lagi jadi stok, terus muter lagi jadi duit, semakin cepat semakin bagus gitu kan. Oke. Terus di sini ada kas. Berarti kas ini saya siapin kas untuk bisnis, itu dicatat setiap hari dari kas bisnis itu keluar untuk apa aja. Eh, Mbak udah misain rekening belum? Apa? Udah misain rekening belum? Misalnya rekening, iya ada rekening.
rekening sendiri. Bisnis sendiri, pribadi sendiri, sudah. Iya. Nah, jadi apa namanya, untuk pengisian awal, ini kan kayak ngisi diary bagian awal gitu kan ya. Ah, ah. Nah, itu tuh adalah posisi kas saat ini di rekening yang mau dipakai untuk usaha. Kalau belum punya rekening Hmm. terpisah, di dompet, dompet atau di Iya, iya. laci yang Mm-mm, dipisahkan. mm. Lagi Iya, ada iya. duit berapa di situ? Ah, Dan ah. mulai pada hari ini, lihatlah uang itu sebagai uang milik bisnis, bukan milik kita Oh, pribadi lagi gitu. ah, ah. Berarti untuk keperluan untuk bisnis misalnya kayak keluar plastik pas habis gitu, kita ambil dari situ, kita Harus keluarin di ambil kas dari ini. yang laci tersebut ya, harus ambil dari laci Hmm. tersebut. Dan yang kadang-kadang susah itu tuh kayak gini, Mbak Yuyun. Mbak Yuyun Ya. udah menentukan gaji bulanan untuk diri sendiri belum? Ah, itu enggak. Nah, Itu belum, belum. nah, ini kalau belum digini ini bakal repot. Pasti nanti ketika ada kebutuhan sekolah lagi apa segala akan ngambil uang kas bisnis lagi gitu. Oh, Jadi gitu. kalau Oke. menurut aku harus segera tentukan aja. Bisnis itu mesti bayar Mbak berapa sebulan? Mm-mm. Tentuin. Biasanya paling gampang hitung dari kebutuhan hidup. Hmm. Kebutuhan hidup rutin per bulan berapa gitu. Nanti baru sadar Mm-mm. tuh ternyata omset bisnis kekecilan ya. Karena kalau gue minta gaji 5 juta sebulan kagak mampu Mm-mm. bayar nih bisnis. Mm-mm. Iya itu. Kemarin Nah, sudah dihitung gara-gara lihat punyanya apa tumbuh itu ya. Wah, nah, ternyata pengeluaran saya banyak dan ternyata saya kurang. hmm, Ternyata saya kurang. Apalagi ya. kalau ada yang ditahan-tahan. Waduh, berarti ini omsetnya harus 2 kali lipat. Yang Nah, dikeluarin barangnya harus minim sekian ekor 1 hari. ya kayak gitu. Itulah gunanya CU Mandiri. Kalau suatu saat omsetnya udah nambah, butuh modal Ya. kerja, tinggal ke CU Mandiri. Jadi sekarang kepala saya pusing. Saya harus gimana caranya mengeluarkan ayam ini? Nah iya, jadi maksudnya nanti di situ ada marketing, naikin omset, belajar Nah, itu Bu Dewi. mengamalkan WhatsApp marketingnya gitu kan. Nah jadi eh, kalau nggak mengalami pusing ini kan nggak ada perubahan metode yang dikerjakan. Akan ngejalanin bisnis cenderung dengan cara yang sama-sama aja toh. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau Ya, ya. kadang-kadang saya Sama aja nanya, ya. eh, Terus setiap hari Zoom meeting. broadcast ke berapa, broadcast Kali meeting yang berpromosi kelihatan ke berapa orang sih awut setiap hari? awut 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 awutan kan jelek. Jangan jangan tuh. Setiap hari ngirim kabar promosi ke berapa orang? Nggak ada, Bu. Saya. Nunggu Oh orang ya. aja. Nunggu orang Pasti. datang aja, Bu. Kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, coba dari 600 kontak yang ada di HP, coba pilihin. Setiap hari 10 atau 20. Besok 20 yang lain, besoknya 20 yang lain. Tawarin, tawarin, tawarin. Dicuekin nggak apa-apa, diinin nggak apa-apa. Tapi jangan-jangan ada satu dua nambah. Tiba-tiba ada anak yang sunat pesen atau apa gitu. Nah, jadi kan seperti itu. Kalau sekarang kita udah tahu target kita berapa, Anda nggak, kita jadi tahu harus bergerak kemana gitu loh. Iya. Pinginnya ini sih, kayaknya saya yang pengen coba tuh cari reseller itu Bu Dewi. Itu oke sih, Nah, cari itu monggo, reseller. monggo aja. Tapi siapin komisinya, ya kan? Ya, ya. Isinya. Mm. Jadi menurut saya sih coba semuanya aja, mana yang bergerak. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kita bagusnya di mana sebelum kita coba semuanya. Kalau saya sih tipe yang kayak gitu ya, Mm-mm. Betul, betul. gitu. Ya sih, setuju sih aku. Karena Oh, kadang-kadang oh. mending bayar iklan atau bayar reseller ya. Sometimes kan kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm. jadi kita, kalau aku sih tipe yang nyoba semuanya sih. Nyoba beberapa jalur mana yang paling efektif. Oh ternyata reseller gue jalannya banget-banget. Bagus banget ya jalannya ya. Dan saya jadi nggak perlu capek mengelola digital marketing. Reseller saya yang justru bergerak. Misalnya hasilnya seperti itu. Ya udah saya fokusin aja deh bisnis saya agar maintain si reseller aja gitu. Ada yang kayak gitu akhirnya.
Iya, Bahkan ada iya. resellernya yang mau pakai brandnya sendiri pun dia bolehin gitu. Hmm. Ya lu mau Hmm. nge-label sendiri pun silakan lah, orang gue mau produksi doang gitu. Yang penting Hmm. rutin ada yang beli, laku 1.000 ayam per minggu gitu kan. Iya, Ya, iya. karena resellernya ada 100, ada 50 gitu. Jadi Hmm. eh, ada yang seperti itu dan saya sih nggak pernah berani untuk memastikan satu jurus tuh bisa works untuk semua bisnis tuh sangat 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 nggak bisa sih, Iyalah. nggak Heeh. bisa. Jadi Setuju sih saya itu. coba aja itu, coba. Mesti Kalau saya dicoba. caranya, kalau dalam hidup saya nih nyoba gitu, caranya dicoba. Iya. Gitu ya, Mbak Yuyun ya. Semangat, Oke. Oke. Terima semangat. kasih ya, Semoga Bu kalau Dewi. 6 bulan lagi, 1 tahun lagi saya ketemu tabungannya tambah banyak. Amin. Amin. Ya. Makasih. Yuk, sip, sip. Semoga yang lain jadi ini ya, dapat dapat pencerahan juga ya dari obrolan sama Mbak Yuyun ini ya, mudah-mudahan ya. Ada lagi kah? Kita sampai jam berapa nih, Madina? Sampai setengah lima atau jam lima, Bu? Oh, oke oke. Sip. Cerah kok Bu, cerah. Terima kasih banyak. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini pasti otaknya lagi pada mikir Apa ini. nih? Ini gue Video gimana dibuka ya ya? gitu. Makin Kayaknya ya, pusing. nggak apa-apa. Itulah proses belajar ya. Kalau nggak pusing, Iya, nggak. iya. Maksudnya, eh ya saya sih percaya. Saya tuh tipe orang yang percaya ini soalnya. Untuk menjadi intan itu perlu ditempa ya kan? Intan itu perlu ditempa banget-banget gitu. Jadi saya tuh dari sejak masuk UI lah terutama ya. Sejak kuliah di UI itu udah mendidik diri agar bisa menikmati penderitaan gitu. Karena pada saat saya menderita, saya sedang saya Oke. memaknai pengalaman penderitaan itu sebagai proses saya berkembang gitu. Jadi bisa menikmati penderitaan gitu. Jadi itu sih. Jadi ketika saya misalnya ngajarin anak saya kencengin apa segala gitu, ya tega-tega aja gitu. Aduh. Tega-tega aja saya. Karena saya sedang eh, mereka guling-guling menderita marah-marah gitu, biarin aja, ya kan? Karena itu Untuk proses saya mereka Bu Dewi. berkembang gitu. Jadi sebenarnya itu soft skill yang penting loh teman-teman. Bisa menikmati penderitaan itu, ya. Jadi saya tuh Oke seneng Bu. sekarang kalau ada yang merasa menderita nih. Artinya ada proses yang terjadi. Maaf ya, mohon maaf. Teman-teman menderita saya malah ketawa-tawa. Nggak Mohon, apa-apa, Bu. mohon Nggak maaf. apa-apa, Bu. Yang penting omsetnya bisa 100 juta sebulan ya nggak apa-apa. Amin, amin. Amin, 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 percaya sama gue. Mulai nulis, nulis, mulai bikin-bikin. Nanti lihat. Saya nggak percaya kebetulan soalnya. Kalau ada Oke, opportunity yang aneh-aneh itu karena kita berdoa dan kita bergerak. Bu Dewi ini ada pertanyaan lagi nih Apa-apa. dari Mbak Di Novia chat ya? Wahyuni. Di chat ya? Yes, selamat sore. Oke. Bertanya, Mbak Novia Wahyuni mungkin bisa nanya langsung ya. Mbak Novia mana nih suaranya? Kalau jualan retail ya, warung ya berarti ya bisnisnya ya. Warung ya ini ya. Kalau bisnis warung ini sejujurnya ya, sejujurnya nih ya. Bisnis Halo. warung ini sebenarnya SOP-nya setiap hari itu harus ada kegiatan yang namanya stok opnam, ya kan? Harus ada kegiatan, maksudnya kayak toko-toko orang Cina itu biasanya dia setiap sore itu si kokonya pasti nyatet buku, buka buku gitu, eh, ngecek pagi stok cat ini, warna ini ada berapa, cat ini kalau misalnya dia ngejual ada ratusan jenis cat gitu, berarti satu-satu itu harus di list gitu ya. Akhir waktu toko tutup kemarin stoknya sisa berapa hari ini
stoknya sisa berapa. Karena dia nggak pakai mesin kasir, ya kan? Transaksi warung kan tunai semua kan. Jadi untuk dia tahu ini omset gue, duit di laci gue nih 20 juta hari ini. Kalau toko material kan banyak ya, gede gitu. 20 juta hari ini asalnya dari apa? Asalnya dari mana? Semen kah? Pasir kah? Cat kah? Atau beli kuas kah? Satu-satunya cara agar mereka bisa punya data itu dengan melakukan stok opnam setiap hari. 1 jam, 2 jam sehari. Karena benar-benar ngitung ulang. Setiap toko mau tutup. Nah, jadi dia bisa tahu, oh cat yang ini kemarin 10. Hari ini tinggal 5. Nah, artinya laku 5 nih barang gitu. Oh, akhirnya barulah dia bisa tahu, oh 20 juta omset hari ini itu ternyata berasal dari cat Avian 5 biji, kuas 10 biji, semen 200 sak gitu ya, semen 100 sak, terus apalagi gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kalau ngomongin yang benar, ya itulah yang benar. Gitu. Yang benar seperti itu kalau manual, kerja manual. Tapi yang benar lagi di era digital, ya harus pakai alat kasir, POS, pakai aplikasinya itu. Dan seluruh barang yang dijual itu diinput, masukin ke sana. Jadi besok-besok kalau ada transaksi, tinggal pencet-pencet, ya kan? Tinggal pencet barang apa yang dibeli sama konsumen, berapa unitnya, terus enter jumlahnya, nanti mulai bisa ngeluarin struk. Kayak kita belanja di Indomaret, nanti ada listnya, ya kan? Nah, kalau ngomongin yang bener ya, ya seperti itu yang mulainya dari mana? Mulai dari bikin stok keeping unit, list barang yang dijual, itu mulai dibikin listnya sebenarnya ada berapa sehingga kalau ditanya, oh ini warung, berapa jenis barang yang dijual di sini? Ya sekitar kayak 20 mah lebih Bu, misalnya gitu ya. Nah, kalau bisa jawaban kayaknya 20 mah lebih Bu, bisa berubah jadi SKU terakhir saya tuh 54 jenis barang Bu. Nah, jadi mulai dari bikin list barangnya dulu. Indomie, yang tadinya Indomie harus dicatat berdasarkan varian udah. Indomie goreng 1 SKU, Indomie sotomi SKU-nya lain lagi. Yang ayam bawang lain lagi gitu ya. Jadi dibikin listnya mulai dari situ. Sehingga ketika ada omset 1 juta warung sehari, 1,5 juta, 700.000 sehari, Anda tuh harus tahu ini duit nih dari mana, dari barang yang mana gitu. Mulai dari situ ya, Mbak Novia ya. Mudah-mudahan dijawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih, Bu. Gitu, Mbak Novia. Mbak Novia tadi udah muncul loh. Malu lagi Hmm. kayaknya. Jadi bisnis tuh ya sebenarnya ya kerja. Oke. Bisnis tuh Oh, kerja. Kalau jawabnya lewat dikerjain chat. bener tuh emang kerja. Dari bangun pagi ngapain ya kan ada aktivitas rutin yang kita kerjain kan. Bikin konten kapan, deadline, meeting mingguan kalau misalnya udah punya tim gitu ya. Jadi ya makanya saya tuh selalu memposisikan diri saya tuh kerja buat bisnis saya tuh pegawai dari bisnis saya gitu. Makanya saya minta gaji bulanan deh dari bisnis saya kan gitu. Ya Iya. wes. Sip, terima kasih. Tapi ya sih, yang punya bisnis tuh biasanya malah lebih banyak kerjaannya ya, Bu ya. Banyak yang dipikirin, banyak yang dikerjain. Banyak, Oke. makanya pahalanya paling banyak. Sama. Iya kan? Pahalanya paling banyak jadi pebisnis itu dibanding profesi lain. Ada Oke. lagi kah?
Teman-teman silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Aduh, saya harus ngecas dulu bentar. Oke, Bu. Monggo yang mau nanya lagi. Ini mungkin usaha-usaha lain yang belum dibahas juga bisa ditanyakan di sini ya. Kan kebanyakan tadi juga yang usaha dagang atau penjualan itu mungkin yang jasa. Siapa yang mau nanya tentang jasa mungkin di sini ada yang usahanya jasa. Bu Rini mungkin atau Bu Ati. Ya, aku teko. Ya, Bu Rini nanti tanya ya Bu ya. Ini Ya, Bu saya Rini, teko. ada Bu Sudah Rini nyanyi. yang mau nanya. Ya, Assalamualaikum. Untuk semuanya semangat. Saya mau tanya, kalau jasa itu apa juga, apa itu, eh, gaji diri pribadi gitu Kak. Soalnya kan kemarin saya membuat laporannya itu tidak saya kasih gaji karena saya juga baru mulai. Kalau misalkan kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi gitu. Jadi saya ingin tahu supaya lebih detail lagi, jadi saya bisa lebih maju ke depannya gitu. Terima kasih. Jasanya bidang apa toh, Bu Rini? Pijat, Bu. Oh, Ya, pijat. kalau minyak Oke. kayak gitu itu saya bawa sendiri. Tapi sudah saya buat apa itu anggaran kayak kemarin awal Mm-mm. bulan ini karena saya pernah nyoba kok nggak masuk ya tambah pengeluarannya lebih banyak daripada penghasilannya saya gitu. Iya, memang di awal-awal pasti ngalamin itu sih, Bu. Nggak apa-apa, normal. Nanti kan kita mikir lagi jalan keluarnya. Kalau Iya, jasa tuh begini, Bu. eh ini saya sharing pengalaman dulu aja ya. Waktu iya, zaman iya, dulu, nggak apa-apa. Terima kasih. waktu zaman dulu eh, mengelola UKM Indonesia, kita itu kan hidupnya dari order project ya, project apa misalnya ada yang minta pelatihan di mana, ngisi di mana gitu ya, kurang lebih project-project pengelolaan seperti itu. Nah, eh, karena waktu itu baru berdiri, 3 orang founders itu nggak ada yang tega minta gaji bulanan dari bisnis, gitu ya. Jadi caranya semua founders itu baru berdibayar berdasarkan project. Jadi kalau misalnya ada project bikin pelatihan ngelatih 100 orang di Purworejo gitu ya. Budgetnya misalnya untuk fasilitator, untuk macam-macam 30 juta gitu misalnya. Nah yang berangkat siapa? Oh yang berangkat Dewi doang. Tapi si Bowo bantu administrasinya. Bun Bun bantu bikin modulnya, nyiapin modulnya misalnya gitu. Nah itu kami bikin perhitungan. Oke, berarti untuk proyek yang di Purwokerto ini, Bun Bun honornya berapa? Karena ngerjain tugas tersebut. Bowo honornya berapa? Karena ngerjain tugas tersebut. Saya honornya berapa? Karena ngerjain tugas itu dan juga berangkat ke sana. Gitu ya. Net, 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 net. Misalnya total honornya itu 15 juta. Misalnya gitu ya. Misalnya. Total honor untuk 3 orang ini. Nah, eh, 15 juta sisanya itu jadi tabungan untuk bisnis, ya kan? Tabungan Iya, untuk bisnis. Ada nggak biaya operasionalnya? Ada, ngeprint modul, berapa biji, ya kan? Nah, iya, intinya 15 juta itu maksimum tuh, gitu ya. Sama udah termasuk ngeprint-ngeprint, biaya beli bensin atau sewa mobil ke sana dan lain-lain itu ada biayanya. Jadi kalau ibu nih minyaknya mungkin ya, minyak iya. minyak urutnya, terus biaya transportasi, eh, ini pijatnya orang datang ke tempat ibu atau tukang pijatnya ke rumahnya klien nih. Saya ke klien juga, klien ke sini juga ada. Nah, berarti kalau misalnya
pas kita ke klien kan ada biaya transportasi juga tuh, Iya, naik ya kan? Gojek, Ada misalkan naik gitu. ojek, ada biaya ojeknya PP gitu kan. Nah, jadi Iya, bisa bisa di disamain seperti itu gitu. Kalau mau mulai melihat bisnis itu bukan lagi satu hal yang sama dengan diri kita. Nah, jadi setiap kali ada berangkat ke customer, ke pelanggan gitu, itu iya, ditentuin sebenarnya tuh honor tukang pijatnya tuh berapa. iya, Misalnya 200.000 nih biaya pijatnya nih 3 jam atau 2 jam gitu, 2 jam dua iya. ratus ribu gitu misalnya. Berarti buat tukang pijatnya tuh berapa, buat transportasinya berapa, buat kalau eh, eh, minyak pijatnya satu pelanggan paling berapa sih? Paling Cuma sedikit, cuma ya, sedikit beli beli ya, segini, berapa botol. beli segini gitu kan bisa dipakai Ya, untuk berapa pelanggan gitu misalnya. ya, 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 Yang udah punya takaran nggak kayak gitu gitu misalnya. Ya udah ini misalnya harganya 50.000, berarti sebenarnya per pelanggan biayanya 5.000 gitu. ya, ya, Minyak gitu dihitung gitu. Nah, ya. sebenarnya kalau udah punya perhitungan kayak gitu, jadinya enak gitu. Kayak dapat uang dari pelanggan 200.000 yang harus diambil oleh diri kita selaku tukang pijatnya, berarti cuma berapa? Misalnya 75.000, ya tergantung perhitungan ibu. Ibu maunya gimana nih ngebaginya. Tapi kalau rekomendasi saya, kalau bidang jasa itu sebisa mungkin 50% itu net masuk ke bisnis. Oh gitu ya. Ya, lima Ya, puluh ya, persennya untuk biaya-biaya ke kitanya. Oh, berarti tapi saya uangnya kurang. Eh, Ya nggak apa-apa kalau kurang kebutuhannya ya udah untuk bisnis 40% dulu gitu. Tapi nanti ada target 6 bulan lagi minimal udah bisa deh 50-50 gitu. Kenapa? Karena pelanggannya nambah misalnya gitu. Ya, pelanggannya nambah. Jadi bisa bisa nambah penghasilan juga. Terus kalau misalnya ibu bikin tarif misalnya. Jadi kalau ibu kalau yang senior berapa tarifnya? Kalau yang baru berapa? Jadi ketika pelanggan tuh nanya, ibu nanya balik gitu. Ini ya, maunya siapa yang berangkat? Kalau yang senior segini, Bu, per 90 menitnya. Kalau yang baru, kalau tukang pijat yang baru segini tarifnya per 90 menit. Nah, lama-lama kan ibu bisa seperti itu gitu. Jadi ya, eh, apa namanya dibikin seperti itu. Jadi ketika konsumen pelanggan itu mau manggil, kita bisa tanya maunya siapa nih tukang pijatnya gitu. ya, Gitu. Jadi ya, di situ bisa mainin tarif gitu. Di mana-mana orang jasa kayak gitu. Potong rambut juga kayak gitu. Ya, potong rambut juga sekarang harga tuh udah tergantung siapa yang motong. Gitu. Mau Pak Rudinya langsung, langsung 2,5 juta gitu kan ya. Kalau di Rudi Hadiswarno tuh di Jakarta, kalau Pak Rudinya ya, langsung 2,5 juta potong rambut doang itu misalnya. Tapi kalau eh, pemotong rambut yang lain 300.000, ya kan 375.000 kayak gitu-gitu. Kurang lebih ya. seperti itu ya Bu Rini ya. Jadi Ya, terima dibikin aja kasih. itu rinciannya. Ya, saya bikin nanti bertahap. Insya Allah kalau ketemu lagi sama Bu Dewi dan kakak-kakak semua bisa Sip, lebih sip, lagi. sip. Sukses selalu untuk semuanya. Semuanya semangat, yuk. Ya, Makasih Bu Rini, makasih juga Bu Dewi jawabannya. sama-sama. Saya Bu Rini, langsung undur. Terima kasih ya. Oh, mau disampaikan apa, Mbak? Saya tunggu dulu sebentar, enggak apa-apa. enggak Bu, Ibu di Banyuwangi, nggih. Nggih, saya di Banyuwangi. Mm-mm. Monggo yang Selamat sukses selalu. Saya undur dulu ya. Saya mau tugas. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di Banyuwangi kalau pijat ke Bu Rini ya, teman-teman ya. Kalau saya ke Banyuwangi inget Bu Rini deh, suruh jemput ke hotel ya, Des. Kalau Bu Rini gojek ke tempat Bu Dewi, kasihan juga soalnya. Iya, nah, nanti tukang pijet Depok juga ngamuk-ngamuk ngapain Bu impor tukang pijet dari Banyuwangi kayak di Depok nggak ada aja katanya kan itu. Iya ya. Heeh. Oke, gimana? Kalau nggak ada lagi, mungkin kita akhiri saja sesinya. Ada lagi nggak nih, teman-teman?
Ini yang di chat apa nih? Oh nggak, tadi Mbak Novia. Oh ya, sip, sip. Oke, kalau nggak ada lagi, kita bisa akhiri sesinya. Dan sebenarnya gini, Mbak Windy, Madina, template yang kita siapkan itu untuk tugas memang lengkap. Sheetnya tuh banyak. Ya kan ada sheet ini, sheet itu, macam-macam versi lengkapnya. Cuma menurut saya untuk program ini itu nggak masuk akal kalau nyuruh peserta itu ngelengkapin semua tabel itu. Ya, yang masuk akal itu minimal ngitung HPP aja. Gitu loh. Yang penting tuh bener aja dulu nih ngitung. Yang tadinya nggak nakar, jadi tahu per menu nasi goreng ini nih sebenarnya modalnya berapa. Karena terdiri dari sekian gram beras, sekian ons daging, sebuah telur gitu. Sekian minyak goreng gitu loh. Itu aja sih kalau menurut saya. Pantesan lah Mbak Yuyun tuh tadi pusing mampus begitu ya. Karena dia ngeliat semua sheet-sheetnya itu ya kan yang versi lengkapnya. Kalau menurut saya sih tahap pertama mulai dari menghitung biaya produksi atau harga pokok produksi aja dulu sih. Kalau menurut saya itu aja udah butuh pekerjaan tersendiri ya kan. Bagi orang-orang yang bisnisnya warung itu mulai bikin list ya kan, mulai dari bikin bikin list produknya. Menurut saya itu sih, jadi nggak make sense sih, nggak masuk akal ya kalau minta semuanya terisi gitu ya. Saya sih nggak berharap seperti itu. Enggak Karena kok Bu. butuh pembiasaan yang tidak bisa dalam hitungan cuma berapa program ini ya 10 hari berapa? Nggak Ya. mungkin, nggak mungkin ya. Saya aja tuh belajar bisa tertib bikin laporan keuangan gitu kan berbulan-bulan kan prosesnya gitu. Jadi nggak bisa. Menurut saya sih target yang realistis tuh ya teman-teman ngitung HPP aja. Ya, kalau dari saya itu aja sih tambahannya. Siap. Oke, makasih Bu. Udah, teman-teman ya nggak ada yang mau nanya lagi untuk sesi Zoom sore ini? Ya udah, yuk kita akhiri yuk. Ya, terima kasih banyak teman-teman kehadirannya sore ini. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Mbak Madina. Semoga Mm-mm. sesi hari ini benar-benar bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga semakin semangat buat meningkatkan usahanya, menata keuangannya. Kita belajar banyak banget hari ini dan seminggu ini. Kalau teman-teman merasa masih kurang belajarnya, boleh juga untuk cari-cari video lain di websitenya Tumbuh ya. Mm-mm. Cari yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mana. Tuh. Untuk sesi Nah, Zoom sore ini, saya tutup. ya pesan saya terakhir deh, saya mau ingatkan satu kali lagi. Boleh? Belajarlah menikmati penderitaan. Nggak mau, nggak mau. Saya nggak mau, nggak mau. Tapi itu harus dipelajari teman-teman. Kalau nggak jadi Intan. Intan mana yang nggak ditekan, ya kan? Nggak ada, semuanya ditekan, ya kan? Kalau nggak ditekan jadinya cuma batu merah, digiles dikit sama ban sepeda, hancur, ya kan? Nah, tapi kalau Intan digiles sama besinya yang patah, ya kan? Nah, gitu. Oke, semangat ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas ya.